Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Calon mertua minta mahar 100 juta rupiah. Pria ini rela lepas kekasih. Sebut saya cuma kuli. Menikah merupakan sebuah ibadah. Tapi saat berlangsung proses lamaran, tidak sedikit para pemuda yang langsung mundur begitu mendengar jumlah mas kawin yang diminta keluarga wanita. Padahal dalam Islam, mas kawin sebaiknya tidak memberatkan mempelai pria. Namun di satu sisi tidak boleh merendahkan derajat mempelai wanita. Baru-baru ini, seorang pemuda terpaksa membatalkan lamaran karena tak bisa memenuhi mas kawin yang diminta calon ibu mertua. Menyadari dirinya tidak mampu memenuhi sejumlah uang yang diminta, pemuda tersebut terpaksa mengorbankan kebahagiaannya. Dia memutuskan berpisah dari kekasihnya dan tidak jadi menikah dengan wanita yang dicintainya itu. Melalui video yang dibagikan TikTok baru-baru ini, Ahmad Syahriman mengaku hanya memiliki penghasilan seadanya. Pemuda Malaysia ini mengatakan dia tidak mampu memenuhi permintaan calon ibu mertua yang meminta mas kawin Rp30.000 atau setara 103,7 juta rupiah. Video berdurasi 17 detik itu memperlihatkan Syahriman yang bekerja sebagai petugas pemeriksa kesehatan sedang berpatroli dan juga berbagi foto dengan ibunda tercinta. Ibumu minta mas kawin Rp30.000, tapi aku hanyalah seorang kuli, maka dari itu aku terpaksa melepaskanmu. Semoga kamu dipertemukan jodoh yang jauh lebih baik, tulis pemuda berusia 26 tahun itu di video yang viral tersebut. Selain memberatkan dirinya, Syahriman juga tidak mau membuat ibunya menderita karena pernikahannya. Namun, kejadian ini tidak mematahkan semangat Syahriman. Sebaliknya, dia akan terus bekerja mengumpulkan uang demi menghadapi tantangan di masa depan. Video ini pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen. Namun, rata-rata merasa terkejut dengan mahar yang diminta calon ibu mertuanya. Sebagian merasa geram dengan calon ibu mertua Syahriman yang meminta mas kawin yang dianggap berlebihan itu. Tidak sedikit juga yang mendoakan agar pemuda dari Kelantan itu segera mendapat jodoh dan calon mertua yang tak memandang harta. Waduh, mahal betul mas kawin 30.000. Emang calon istrinya sangat cantik? Tak habis pikir aku. Mintalah mas kawin yang tidak merendahkan wanita dan tidak membebankan pihak lelaki. Semua ada hikmahnya, Allah sebaik-baik perencana. Semoga kamu dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik, Bang. Demikian komentar netizen. Aku menikahi seorang istri yang 20 tahun lebih muda. Setiap kali selesai berhubungan, dia selalu pergi ke toilet. Aku langsung mengusirnya setelah tahu alasannya. Secara emosional, aku selalu tidak bahagia. Aku menikah 3 kali, tetapi aku tidak dapat mempertahankannya. Istri pertamaku meninggal karena kanker. Istri kedua, mandul. Kami terpaksa putus di bawah tekanan orang tuaku. Istri ketigaku 20 tahun lebih muda dariku. Semua orang iri padaku, tapi aku terpaksa menceraikannya setelah 2 bulan menikah. Setelah istri pertamaku meninggal karena kemiskinanku, aku bertekad untuk menjadi orang yang kaya. Aku meminjam sejumlah uang dan bermitra dengan orang lain untuk mengontrak proyek. Hanya dalam beberapa tahun, aku berhasil mengumpulkan banyak kekayaan. Dan kemudian, aku mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Setelah menceraikan istri keduaku karena dia tidak bisa memiliki anak, aku merasa berkecil hati. Kini usiaku hampir 50 tahun, tetapi masih belum memiliki anak. Aku sudah putus asa tentang pernikahan, tetapi aku masih berharap untuk memiliki anak sendiri. Jadi, ketika aku menikah dengan istri ketigaku, Indah, aku diliputi rasa bimbang.
Di satu sisi, perbedaan usia di antara kami terlalu jauh. Di sisi lain, aku berharap aku memiliki keluarga dan anak. Saat itu Indah hanyalah seorang gadis dari pedesaan. Aku pikir dia jujur dan baik hati, dan dia berulang kali berjanji untuk melahirkan anak untukku. Jadi kami tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi setelah kami menikah. Namun dia tidak kunjung hamil. Aku sedikit meragukan kemampuanku, jadi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan menurut dokter semuanya baik-baik saja, sepertinya aku terlalu tidak sabar. Teman-teman juga mengatakan bahwa hal semacam ini tergantung pada nasib. Saya menaruh pikiran saya di atasnya dan menunggu dengan sabar. Dia selalu pergi ke kamar mandi setiap kali kami selesai berhubungan, dan dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Awalnya aku tidak peduli. Saat itu aku ingin buang air, dan saat aku masuk kamar mandi, dia dengan panik menyembunyikan sesuatu. Dan sebuah benda berguling tepat di bawah kakiku. Aku mengambilnya, dan kata-kata yang terbaca di atasnya membuat aku seperti disambar petir. Bukankah ini pil kontrasepsi? Indah buru-buru menjelaskan. Aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Pantas saja dia tidak kunjung hamil, ternyata selama ini dia telah memakai pil kontrasepsi. Sumpah yang dia ucapkan sebelum menikah semuanya palsu. Dan dengan bodohnya, aku membelikan rumah untuk ibunya di pusat kota dan berjanji untuk menanggung biaya pernikahan adiknya di masa depan. Semua yang aku lakukan hanya sia-sia. Dia hanya tertarik pada uangku, tidak benar-benar ingin hidup bersamaku. Setelah mengusirnya pergi, dia menelpon untuk meminta pengampunan. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tetapi sudah terlambat, hatiku telah membeku, dan aku berencana untuk hidup sendiri selama sisa hidupku.